Ya pemirsa, di hari jadi yang ke-80, Kepolisian Republik Indonesia dihadapi berbagai tantangan. Berbagai kekurangan kepolisian yang menuai sorotan masyarakat menjadi pekerjaan rumah yang harus segera diselesaikan. Sebaliknya, tindakan dan perbuatan polisi yang menjadi suri tauladan untuk melindungi dan mengayomi masyarakat harus terus dipertahankan bahkan ditingkatkan. Dan siang hari ini kita akan membahas terkait dengan dinamika kepolisian di Hari Bayangkara ke-80 ini bersama dengan Kabar Reskrim Polri periode 2008-2009 Komjen Pol Purnawirawan Susno Duaji dan kemudian nanti akan ada pakar hukum pidana Heri Firmansyah. Ya halo, selamat pagi Bapak-Bapak. Selamat pagi Mbak Ayu, selamat pagi Selamat para pemirsa pagi Pak sekalian. Susno, sehat ya Pak? Sehat, Pak Firmansyah, selamat pagi. Ya Pak Susno, ini kan di hari jadi yang ke-80 Polri ini secara keseluruhan dulu nih, bagaimana menurut Pak Susno melihat perkembangan di hari jadi yang ke-80, apalagi kan dalam setahun terakhir ini kepolisian terlibat aktif dalam mengawal berbagai program pemerintah, Pak Susno. Baik ya, saya ke tugas pokok ya, karena apapun juga suatu institusi itu yang paling utama adalah tugas pokok. Tugas pokok Polri itu adalah melakukan pelayanan pada masyarakat, kemudian menjaga keamanan dan ketertiban, kemudian penegakan hukum ya. Itu tugas pokok dia. Sedangkan yang terkait dengan pangan, dapur, nanam jagung itu kan tugas tambahan ya. Kalau tugas pokok sudah dianggap selesai. Nah ini hal-hal yang berkaitan dengan tugas keamanan, pelayanan masyarakat ya insya Allah sudah bagus ya, walaupun masih banyak di sana sini ada keluhan dari masyarakat dan pimpinan Polri sudah berupaya untuk memperbaikinya. Misalnya pelayanan terkait dengan SIM, terkait dengan STNK, terkait dengan segala macam yang dikeluarkan oleh Polri itu sudah diserukan untuk tidak ada pungli. Nah ini suatu fenomena yang bagus ya, bahwa pimpinan Polri ingin memperbaiki itu. Tinggal nanti yang ngawasi gitu kan. Siapa yang ngawasi? Ya DPR. DPR jangan diam saja. Apa betul maunya pimpinan Polri tidak ada pungli, pelayanan yang bagus, yang ramah, yang humanis gitu, berjalan dengan baik gitu. Nah, yang ngawasi siapa? Rakyat. Nah, rakyat melalui perwakilannya DPR. Jangan sampai DPR ini menjadi pengekor gitu kan, langsung mengatakan baik tapi tidak pernah memberikan kritik-kritik ya. Polri itu harus dikritik, itu milik rakyat. Kemudian demikian juga dengan tugas menjaga keamanan dan ketertiban gitu. Kemudian tugas-tugas yang terkait dengan penegakan hukum gitu. Nah ini yang masih banyak keluhan gitu. Tetapi apapun juga pimpinan Polri sudah berupaya untuk melakukan yang sebaik-baiknya dengan mengadakan pengawasan, penindakan terhadap yang melanggar. Nah di sana sini masih ada kekurangan. Ini tugas kita bersama. Siapa yang tugas bersama itu? Ya berada di pundak presiden yang nomor satu. Baiknya suatu organisasi, suatu kementerian, suatu aparat di Republik ini tergantung presidennya. Kalau kita dengar pidato presiden tadi bagus gitu, kita sangat senang gitu kan, bahwa presiden menghendaki Polri yang baik, Polri yang humanis, Polri yang adil, Polri yang menegakkan hukum ini, sampai penutup pidatonya pun ada beberapa catatan yang dia mintakan perhatian. Nah, tapi jangan sampai misalnya setelah itu hanya dikatakan hanya omon-omon saja ya, tetapi harus betul-betul kita cek, kita awasi DPR kita, Kompolnas gitu dan seluruh lapisan masyarakat Indonesia. Jangan takut untuk mengawasi Polri, untuk mengkritik Polri karena Polri adalah milik kita. Tetapi apapun kita juga patut berbangga bahwa menurut penelitian Litbang Kompas bahwa kepercayaan masyarakat terhadap Polri 82,4 apa berapa itu cukup bagus ya. Kita bagus, bangga ya, Polri kita semakin baik kita.
Ya betul sekali Pak Susno, tentunya kita berharap juga ada sinergitas seperti itu ya, dan tentunya Polri bisa terus untuk melayani masyarakat seperti itu. Nah Pak Susno, ini kan sebagai Bapak sebagai senior yang memahami kultur Polri, nah bagaimana nih Anda melihat pasal penempatan personel aktif di kementerian? Nah apakah ini murni kebutuhan strategis untuk negara atau ada resiko kembalinya pola-pola lama yang bisa memecah fokus organisasi, Bapak? Baik, Polri itu bukan militer ya. Sejak kita reformasi, Polri adalah sipil, tidak ubahnya dengan ASN, hanya dipersenjatai. Jadi Polri bisa saja dia beda dengan TNI, bisa saja dia menduduki jabatan di luar Polri. Persoalannya adalah apakah ya, apakah lembaga yang ditempati personel Polri itu betul-betul meminta Polri untuk berada di sana, atau hanya Polri yang menempatkan. Nah, saya kira kalau Polri yang menempatkan itu tidak benar. Tapi kalau diminta, itu maka kita patut pertanyakan kepada menteri, kepada pimpinan lembaga, mengapa meminta tenaga Polri untuk ditempatkan di sana? Berarti kepemimpinan mereka, pembinaan kader mereka tidak sukses, gitu ya. Tidak sukses sehingga membutuhkan aparat Polri untuk ditempatkan di situ. Nah, jadi termasuk juga sekarang yang kita pertanyakan, kok banyak sekali aparat militer yang berada memegang di jabatan sipil. Nah ini kita harus bertanya dua sisi gitu. Apakah pimpinan lembaga tidak berhasil untuk kaderisasi? Nah kalau dia berhasil untuk kaderisasi sebenarnya tidak diperlukan adanya anggota Polri di lembaga itu. Tidak diperlukan adanya anggota TNI baik pensiun maupun aktif ada di lembaga itu. Nah inilah yang kita harus koreksi diri. Nah contohnya ya kita lihat sekarang gitu. Misalnya di BUMN banyak diduduki hampir 70% ya diduduki oleh orang-orang yang figurnya tidak mampu, tidak mengerti BUMN itu gitu. Baik dari pendidikan, pengalaman dan sebagainya. Nah ini kalau penempatan sipil di lembaga-lembaga sipil masih kacau seperti itu. Nah ini sipil juga harus koreksi diri gitu. Di samping Polri-nya juga tidak boleh ditempatkan kalau memang tidak atas permintaan, dan kalau memang di lembaga itu betul-betul bisa ditangani oleh sipil, ngapain diisi Polri? Ngapain diisi TNI gitu. Jadi ini kita koreksinya jangan kita langsung cap, oh ini Polri salah, oh ini militer salah, tapi koreksi, mampu nggak untuk kaderisasi gitu, oke. Ya artinya ini memang pemilihan tersebut memang harus benar-benar sesuai ya Pak Susno ya dengan Iya, kemampuan sendiri gitu ya. iya harus sesuai, karena Polri milik kita, TNI milik kita, lembaga sipil milik kita. Nah, kalau misalnya sipil sejak reformasi sampai sekarang menempatkan orang untuk memimpin lembaga, untuk menjadi staf daripada lembaga itu tidak mampu. Nah, ini kacau gitu. Contohnya saja di BUMN, hampir 80% tidak mampu gitu, hanya sembarang letak saja gitu. Nah, ini pantas BUMN kita rugi. Nah, demikian juga untuk di kementerian. Mampu nggak ngisi sekjennya, mampu nggak ngisi dirjennya, mampu nggak ngisi direkturnya. Kalau mampu ngapain diisi TNI, ngapain diisi Polri gitu. Karena TNI masih kekurangan, Polri masih kekurangan. Nah yang pensiun juga gitu, ngapain ditempatin lagi yang pensiun-pensiun gitu. Oke. Ya betul. Nah Bapak ini kan terkait dengan perpanjangan usia pensiun bintang 4 hingga 60 tahun lebih nih Pak Susno. Dari pengalaman Bapak di lapangan, apakah aturan ini akan berdampak positif pada stabilitas organisasi atau justru akan menciptakan sumbatan karir Pak bagi perwira muda kita nantinya? Tinggal mengaturnya ya. Kalau usia itu kita ada penelitian bahwa orang Indonesia pada usia 60 tahun itu masih energetik. Dulu 55 bahkan 48 ya. Polri sebagian anggota Polri pensiunnya 48. 45 dia sudah masa persiapan pensiun, 48 sudah pensiun. Sekarang meningkat menjadi 58, kemudian meningkat jadi 60. Pertanyaannya adalah apakah akan menimbulkan sumbatan karir di dalam tubuh Polri, termasuk tubuh TNI, karena TNI juga ada perubahan juga.
Nah ini tergantung ngaturnya di dalam. Kita serahkan saja, diatur di dalam. Waktu saya dulu, saya ada perubahan usia pensiun dari 55 ke 58, tambah 3 tahun. Tapi ada pengaturan di internal Polri. Pengaturannya bagaimana? Yang akan pensiun 1 tahun ke depan, dia tambahnya 1 tahun. Yang akan pensiun 2 tahun ke depan, 2 tahun pada masa itu. Jadi ada yang pensiun usia 56, ada yang pensiun usia 57, ada yang pensiun langsung dia pada posisi 58. Jadi tidak terlalu ada hambatan karir gitu. Nah sekarang sama, pensiun usia 60, mulai berlaku kapan? Sejak diberlakukan perubahan Undang-Undang Polri. Nah, tinggal di internal Polri mengaturnya bagaimana. Apakah yang pensiunnya misalnya harus pensiun tahun ini karena sudah 58, dia ditambah 6 bulan, yang berikutnya 6 bulan lagi, sehingga ada 4 tahap penambahan, hanya 6 bulan, 6 bulan, maka nggak terasa gitu. Nah, jadi diatur seperti itu bisa. Kita harapkan pimpinan yang mengatur hal ini. Nah, tentang ketimbulan adanya kecurigaan ya yang beredar di masyarakat. Wah ini jangan-jangan ini untuk memperpanjang masa jabatan Kapolri. Karena ada usia tertentu. Kalau ditambah lagi ini akan menjadi sampai pada pemilu 2029. Nah ini tergantung Presiden dan DPR. Karena masa jabatan Kapolri, pergantian Kapolri itu adalah Presiden sepenuhnya bersama DPR. Jadi kita lihat saja DPR sama presidennya bagaimana kita. Ya betul Pak Susno. Pak Susno ini kan sudah 80 tahun Polri, semakin kesini dan banyak sekali update yang diperkuat Polri. Menurut Pak Susno ini sendiri apa sih yang update yang kuat di Polri, apa saja mungkin misalkan kan nih sekarang Barreskrim nih makin gencar untuk menangkap sindikat scam internasional dan TPPO. Pak Susno, dengan kewenangan baru di Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2026, menurut Bapak apakah Polri ini kini benar-benar punya taring yang lebih tajam untuk menjangkau aktor intelektual di balik sindikat besar nih? Ya, kalau kita lihat sejak zaman saya, bahkan sejak zaman sebelum saya, hampir semua sindikat-sindikat itu, hampir semua kejahatan-kejahatan internasional ya, itu yang nangani Polri sejak dulu. Dan Polri mampu untuk melakukan itu, termasuk sekarang melakukan penanganan kejahatan-kejahatan cybercrime. Dan saya percaya pada junior-junior saya, kemampuan mereka bagus sekali gitu. Bagus dan mampu. Tinggal tadi, apa yang dikatakan oleh Bapak Presiden adalah tegakkan hukum secara adil, jangan takut gitu, jangan ragu. Nah di situ. Nah kalau Presiden sudah membackup, tidak ada lagi perlu ada rasa takut di Polri ya. Karena apa? Yang selama ini orang menilai bahwa wah kalau pelakunya ke kelas kakap, kelas besar ada rasa takut gitu, baik Polri maupun KPK maupun PPATK. Nah sekarang sudah ada backup langsung oleh pemegang kekuasaan tertinggi di Republik ini, yaitu Presiden selaku kepala negara. Dia katakan jangan takut, dan mudah-mudahan apa yang diamanatkan tadi betul-betul itu antara ucapan dan isinya sama. Artinya kalau Polri menangkap seseorang dan seseorang itu kelas kakap, Presiden harus betul-betul membackup gitu. Nah, kita yakin kalau Presiden membackup anggota Polri tidak akan takut dan kemampuan mereka sudah lebih dari cukup, baik kemampuan personil maupun kemampuan dalam penegakan hukum maupun kemampuan di bidang teknologi maupun kemampuan peralatan dan biaya. Biaya Polri besar sekali sekarang kan 100 triliun lebih gitu. Ya. Ya, ini senada dengan tadi pidato Pak Presiden Prabowo Subianto yang mengatakan bahwa harapannya Polri selalu berada di garis depan masyarakat ya Pak Susno ya. Iya. Dan Pak Susno ini kan Polri merilis angka public trust di atas 80%. Tapi di sisi lainnya nih revisi undang-undang banyak menuai kritik masyarakat sipil. Nah sebagai orang yang paham tentang dalamnya Polri nih Pak Susno, menurut Bapak di mana sih sebenarnya titik lemah yang masih harus segera dibenahi agar kepercayaan publik ini bukan hanya sekedar angka saja Pak Susno? Baik, kita kembali ke amandemen undang-undang. Mengapa sampai ada kritik masyarakat? Karena di dalam sistem pembuatan undang-undang kita itu adalah pertama menyerap aspirasi, kemudian dirumuskan oleh pemerintah melalui dalam hal ini Polri merumuskan, diserahkan ke
Kementerian Hukum, kemudian itu diserahkan ke Sekretariat Negara dengan ampres diserahkan kepada DPR, kemudian dibahas oleh DPR. Itu inisiatif pemerintah. Nah, yang sekarang terjadi adalah inisiatif DPR, sehingga masyarakat bertanya, kok ada apa DPR berkepentingan benar dengan merubah itu? Jadi sekarang undang-undang amandemen sekarang itu langsung lahir dari DPR, tidak melalui pemerintah gitu. Nah, bahkan kritik muncul di tengah-tengah kita melakukan reformasi Polri. Tim percepatan reformasi Polri yang dipimpin oleh Pak Jimli Asadiki itu telah merumuskan beberapa catatan untuk reformasi Polri diserahkan kepada pemerintah, dalam hal ini kepada Presiden. Tetapi di tengah itu belum selesai pembahasan oleh Presiden atau bagaimana, dan di situ yang paling pokok menyangkut kelembagaan dan menyangkut hal-hal lain, kewenangan, itu ada catatan-catatan. Tetapi itu tidak terserap di dalam amandemen Undang-Undang Kepolisian. Kita tidak tahu apakah DPR ini dalam merumuskan itu mengundang tim percepatan reformasi Polri atau tidak, sehingga ini menimbulkan masalah. Nah, sekarang pertanyaannya berikut, bahwa apa yang perlu direformasi dari Polri, yang perlu dibenahi. Yang perlu dibenahi nomor satu itu adalah perilaku. Itu yang banyak dikeluhkan. Masyarakat tidak terlalu mengeluhkan tentang baju seragamnya. Masyarakat tidak terlalu mengeluhkan tentang kewenangannya. Masyarakat tidak terlalu mengeluhkan tentang perkantorannya. Masyarakat tidak terlalu mengeluhkan tentang status hukum gitu di dalam ketatanegaraan. Polri berada di bawah lembaga mana, tak terlalu gitu kan. Yang dikeluhkan masyarakat adalah perilaku. Nah, perilaku ini yang harus diubah, dan ini tanggung jawab Presiden untuk memerintahkan pada pimpinan Polri. Dan tadi di dalam amanat Presiden itu sudah tercantum, tinggal bagaimana pimpinan Polri menindaklanjutinya. Saya kira pimpinan Polri akan menindaklanjuti, dan lembaga-lembaga yang perilakunya tidak beres itu bukan hanya Polri aja di Republik ini. Hampir seluruh lembaga itu nggak beres semua gitu. Itu yang kita keluhkan. Nah, inilah kita berbaik di dalam peringatan ulang tahun kelembagaan, baik Polri, TNI, Kejaksaan, pengadilan, kita benahi. Pengadilan tidak kalah bobroknya gitu di Republik ini, yang bobrok ya. Demikian lembaga penegak hukum yang lain. Ini tugas kita bersama. Tugas siapa? Tugas rakyat. Mengapa tugas rakyat? Karena rakyatlah pemiliknya, rakyatlah yang gaji. Tapi kalau rakyat diam untuk mengoreksi aparat penegak hukum kita, pengadilan, KPK, kementerian dan sebagainya, ya jalan terus gitu. Ya, oke. Ya, Pak Susno, artinya ini perilaku individu ini sendiri akan lahir trust gitu ya dari masyarakat ini ya. Iya. Harapannya ya, Pak Susno. Nah, Pak Susno ini kan sebagai sosok yang telah mengabdi lama. Apa harapan terbesar Bapak, sekaligus catatan paling krusial yang ingin Bapak titipkan kepada institusi Polri di usianya yang ke-80 tahun ini agar tetap dan bisa menjadi rumah yang aman bagi rakyat? Ya, pertama ingat bahwa Polri itu bukan miliknya Polri. Polri adalah milik rakyat. Apa yang harus dilakukan oleh Polri harus sesuai dengan keinginan rakyat. Apa yang keinginan rakyat? Yang pertama adalah perilaku Polri. Dan perbaikan-perbaikan yang telah dilakukan oleh pimpinan Polri terhadap perilaku itu dilanjutkan. Nah, kemudian yang kedua, lanjutkan menyerap aspirasi rakyat. Apa maunya rakyat, apa yang dikeluhkan rakyat, itu yang diperbaiki. Bukan apa maunya Polri, tapi apa maunya rakyat. Yang ketiga, manfaatkanlah uang hasil keringat rakyat yang dikumpulkan untuk lembaga Polri, baik untuk gaji, perlengkapan, persenjataan, perkantoran, operasional. Ingat, itu uang rakyat, dari keringat rakyat, berarti kerja dari institusi ini harus benar-benar sesuai dengan kemauan rakyat. Berikutnya, jangan lupa untuk meningkatkan kemampuan diri melalui pendidikan formal di kepolisian ataupun di luar Polri, baik di dalam maupun di luar negeri, karena dengan pendidikanlah Anda bisa meningkatkan kualitas pelayanan masyarakat, kualitas menjaga keamanan, ketertiban, dan kualitas penegakan hukum. Demikian. Terima kasih atas dialognya, bincang-bincang kita di Breaking News pagi hari ini.
atas waktunya. Terima kasih Bapak Irjen Paul Purnawirawan Susno Duaji selaku Kabar Eskrim Polri periode 2008-2009. Selamat Terima kasih beraktivitas Mbak kembali Ayu. Bapak. Terima kasih para pemirsa sekalian.